Halo semuanya, selamat datang di channel Kojaciin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah alur cerita komik yang berjudul Become a Land of Cultivator World Game. Seseorang mahasiswa yang selalu bermain game di sepanjang malam, namun ia mati dengan secara tragis. Namun beruntung ia dapat hidup kembali di dunia game yang ia mainkan dengan bantuan sistem yang sangat cantik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Xiaoqing tiba-tiba pingsan. Wu Jin menangkapnya lalu memeriksa keadaannya. Karena rasa keadaannya tidak baik-baik saja, lalu Wu Jin menyewa sebuah kamar. Lalu ia pun bergegas membawa Xiaoqing. Sang pemilik penginapan memberitahunya kalau kamarnya ada di lantai 2 di sisi barat. Xiaorou tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Wu Jin. Ia takut terjadi apa-apa pada Xiaoqing dan meminta Wu Jin untuk melepaskannya. Karena jengkel, Wu Jin membentaknya, "Jangan membuat masalah, semakin lama ini akan semakin sulit." Lalu Xiaorou pun patuh dengan omongan Wu Jin. Namun Xiaorou masih belum mempercayai Wu Jin. Untuk mencairkan suasana, gadis sistem mengajak Xiaorou untuk pergi makan saja. Lah, Mimin kira gadis sistem itu gak kelihatan. Xiaorou dibuat bingung dengan kejadian ini. Ia mengetahui kalau dulu Chen Wujin itu dulunya jelas-jelas menyukai Nona. Saat Nona sakit, dia ingin membantunya sembuh, tapi sekarang dia begitu dingin. Hanya memikirkannya, ia pun jadi kesal. Di balik pintu, Xiaorou masih mengomel kepada Chen Wujin. Ia memperingatinya untuk jangan main-main dengan Nona kami Xiaoqing. Dengan berteriak, ia berkata, "Apa kau mendengarnya?" Wu Jin dibuat kesal oleh kelakuan Xiaorou karena ia terus marah-marah kepadanya. Ia melakukan semua ini hanya untuk kebaikan Xiaoqing. Tapi Xiaorou berpikiran lain kepadanya. Dia hanya bisa bikin ribut. Dari balik pakaian Xiaoqing tiba-tiba ada sebuah mutiara berwarna biru yang bersinar. Lalu scene berpindah. Ada seorang pemuda dan kakek tua. Hubungan mereka adalah guru dan murid. Lalu sang murid memberitahu sang masternya kalau liontin gioknya telah menyala. Diperkenalkan lelaki tua ini adalah patriark keluarga Bai yang bernama Bai Muyang. "Cahaya ini, adik perempuan pasti ada di dekat sini." Lalu salah satu murid menunjuk sebuah penginapan. "Mungkin adik perempuan seharusnya ada di sekitar sini." Ia menyarankan kepadanya untuk memeriksa sebuah penginapan yang ada di depannya. Lalu Patriark Bai menyuruh ketiga muridnya itu untuk memeriksanya. Di tempat makan, Xiaorou masih tidak mempercayai Wu Jin. Ia terus mencaci nama Wu Jin. Dan gadis sistem hanya peduli dengan makanannya, tidak memperdulikan omelan dari Xiaorou. Setelah diberitahu salah satu pelayan, ketiga murid itu masuk ke ruangan Chen Wu Jin. Setelah masuk, mereka bertiga dibuat terkejut. "Lebih pelan sedikit, aku sudah tidak tahan," ucap Xiaoqing sambil bercucuran keringat di sekujur tubuhnya. Melihat itu, membuat ketiga murid itu sampai mimisan. Sambil mengeluarkan jurus dan pedang mereka, ketiga murid itu menyuruh Chen Wujin untuk melepaskan adik juniornya. Salah satu murid yang memegang pedang, menodongkan pedangnya ke arah kepala Chen Wujin. Tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan aksi dari murid songong itu. Itu adalah Patriark Bai. Lalu murid itu bertanya kenapa dia tidak membiarkannya untuk membunuhnya. Patriark Bai berkata, "Apa kau tidak melihatnya? Kau hampir menyela dalam penyembuhan saudari perempuanmu." Patriark Bai terus menatap ke arah Chen Wujin. Chen Wujin ini, apa yang dia alami sebelum dia meninggal? Setelah kebangkitannya, dia punya basis kultivasi yang sangat tinggi. Perasaan ini seperti tangan hangat yang besar, menyelimuti tubuhku. Di alam bawah sadar Xiaoqing, ia melihat Chen Wujin disiksa. Ia berkata, "Seharusnya aku membencinya, tapi kenapa tiba-tiba aku merasa sangat sedih? Ini, kenapa? Perasaan seperti ini terasa sangat familiar. Dia adalah..." Seketika ia teringat dengan kenangan saat masih bersama Chen Wujin.
Kakak Wujin, aku adalah tunangan Kakak Wujin. Xiaoqing menangis sejadi-jadinya. Xiaoqing minta maaf karena Xiaoqing melupakanmu, Kakak Wujin. Tubuh aslinya tiba-tiba terbangun lalu ia memeluk Patriark Bai. Patriark Bai berusaha menyadarkan Xiaoqing. Ini aku, kakekmu. Xiao juga berusaha menenangkan Xiaoqing. Kakak Wujin, maaf, jangan tinggalkan aku. Yang diucapkan Xiaoqing sambil terus menangis. Xiaoqing mulai membuka matanya. Ia melihat kalau kakek dan Xiao tiba-tiba ada di depan matanya. Lalu Xiaoqing menghampiri kakeknya. Sambil menangis, ia berkata kalau ia baru saja memimpikan kakak Chen Wujin. Kakek, aku kenapa? Kenapa aku malah menganggap kakak Chen Wujin itu iblis? Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Aku sangat jahat. Sambil berkeringat dan memalingkan pandangannya, Patriark Bai berkata, ini sebenarnya karena... Tiba-tiba Chen Wujin nongol di belakang Patriark Bai. Ia berkata, kau tadi disegel oleh segel terlarang, sekarang sudah baikan. Xiaoqing menyebut nama Chen Wujin. Lalu ia memeluk Chen Wujin dengan sangat eratnya. Ia terus mengulang kata maaf kepada Chen Wujin. Sambil mengusap kepala Xiaoqing, Chen Wujin berkata untuk jangan menyalahkan dirimu dan juga jangan menangis. Melihat mereka berdua, Patriark Bai sedikit kesal. Sambil terus mengusap kepala Xiaoqing, Chen Wujin bergumam, aku terlalu fokus menyembuhkannya barusan. Aku tidak memperhatikannya, dia wangi sekali. Chen Wujin, karena kau tidak bisa merasakan berkah ini, akan kulakukan untukmu. Cep. Aa di sini. Patriark Bai menggelengkan kepalanya. Dasar anak muda. Patriark Bai memanggil Chen Wujin, lalu menyuruhnya untuk mengikutinya. Xiaoqing sedikit khawatir kepada Chen Wujin, takutnya kakeknya berbuat apa-apa kepadanya. Chen Wujin menenangkan Xiaoqing, ia dan kakek hanya akan mengobrol. Kakek Bai sedikit emosi, siapa yang kau panggil kakekmu? Wujin sedikit terkejut dengan apa yang ia lihat. Lalu ia tersenyum. Kakek Bai membawa Chen Wujin ke dalam hutan. Sambil tersenyum dan menggaruk pipinya, Chen Wujin bertanya, kau mengundangku ke hutan ini, Kakek Bai, tapi kau tidak berbicara sedikit pun. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Orang tua ini. Sambil terbatuk, Kakek Bai balik bertanya, apa kau tahu ini hutan apa? Ini adalah hutan tulang manusia. Kompetisi besar adalah kompetisi yang adil. Sayangnya, tidak ada yang mematuhi aturannya. Selalu ada orang jahat yang tidak mau bermain jujur. Mereka memprovokasi dan menyakiti orang-orang di hutan ini. Aku selalu merasa malu dengan kelakuan para generasi muda. Dan sekarang, untuk Xiaoqing, aku harus menjadi orang jahat. Chen Wujin, karena kau sudah kembali dari kematian, biar aku lihat kemampuanmu. Apa kau pantas untuk terus berdiri di samping Xiaoqing? Kakek Bai ingin menguji kekuatan Chen Wujin. Kalau ia pantas, maka ia akan merelakan cucunya. Sebuah jurus air berupa tsunami menerjang ke arah Chen Wujin. Sambil tersenyum, Chen Wujin bergumam, jurus Sang-Sang Jinghai. Dulu saat Chen Wujin dan Bai Xiaoqing sering berhubungan, mereka sering dihajar dengan teknik ini. Sayangnya, aku sudah bukan seperti dulu lagi. Chen Wujin menulis sebuah teks spiritual berwarna merah. Dari teknik tersebut keluar sebuah jurus, darah tsunami, dan di atasnya terdapat sebuah tengkorak yang berukuran sangat besar. Sambil menyodorkan tangannya, Chen Wujin berkata, majulah. Melihat itu, Patriark Bai sangat terkejut, sampai-sampai kedua bola matanya terbuka lebar. Kedua jurus mereka pun telah beradu. Efek dari benturan kedua kekuatan tersebut sangat dahsyat, sampai terlihat dari arah kota. Orang-orang yang melihatnya mengetahui tekanan energi spiritual biru itu bukankah itu milik keluarga Bai. Mereka bertanya-tanya, energi spiritual merah itu punya siapa? Xiaoqing menerobos kerumunan para warga. Ia bergegas berlari ingin mengetahui keadaan Chen Wujin, dan Xiao mengikutinya dari belakang. Kakek Bai berkata, tekanan yang sangat besar.
Daun-daun terpotong, bahkan rambutku juga ikut terpotong. Apa dia benar-benar Chen Wujin? Chen Wujin menangkupkan kedua tangannya sambil membungkuk mengucapkan terima kasih kepada kakek Bai. Kakek Bai masih mengamati Chen Wujin. Walaupun wajahnya sama, tapi mata dan auranya berbeda. Kakek Bai berteriak, "Kau belajar dari mana, Chen Wujin?" Xiaoqing datang di waktu yang sangat tepat. Dengan napas yang terengah-engah, ia berkata, "Kakek, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan Chen Wujin." Tiba-tiba, kedua murid itu memasang wajah memerah karena melihat adegan yang sangat romantis. Wujin membuka jubahnya lalu memakaikannya kepada Xiaoqing sambil berkata, "Tutupi tubuhmu, nanti kau kena flu." Sambil memeluk Xiaoqing, Chen Wujin bergumam, "Xiaoqing akan menjadi istriku nanti. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain melihatnya begini?" Wajah Xiaoqing memerah karena sifat perhatian dari Chen Wujin yang ia tunjukkan. Melihat itu, Patriark Bai menggelengkan kepalanya. "Astagfirullahalazim. Sepertinya hubungan kalian tidak terpisahkan." Mendengar itu, Xiaoqing berbalik, lalu berteriak, "Kakek, kakak Wujin adalah juniormu. Bagaimana bisa kau menggunakan teknik kultivasi level tinggi seperti Sang Jinghai?" Mendengar itu, kakek Bai berkata, "Kau jangan bersikap sebelah. Dia mempunyai kungfu yang hebat, bahkan aku tidak bisa melakukan apapun kepada dia." Wujin menangkupkan kedua tangannya di dekat bibirnya sambil tersenyum kecut. Ia berkata, "Ini karena Master Bai bersikap terlalu lembut kepadaku." Sambil membelai janggutnya, Master Bai berkata, "Kau tahu tata krama, itu tidak buruk. Saat kau diburu oleh para sekte, meskipun aku tidak ikut serta, aku tidak akan berat sebelah kepadamu cuma karena Xiaoqing. Setelah kematianmu, aku takut Xiaoqing akan sangat sedih. Jadi aku menyegel meridian emosi tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Hari ini kau memiliki kekuatan untuk membuka meridian Xiaoqing. Jadi itu adalah keinginan dewa. Berikan tanganmu, Chen Wujin. Aku akan mengajarkanmu teknik San Jinghai ini untuk memperbaiki kesalahanku dulu. Tubuhmu kaya dengan kekuatan spiritual, tapi masih kacau. Kalau teknik ini memilihmu, maka dia akan terus bersamamu. Dalam beberapa hari, kau akan mendapatkan pencapaian besar. Aku yakin kau adalah seorang jenius, jadi kau pasti paham perkataanku." Tiba-tiba gadis sistem datang menyentuh pundak Chen Wujin, lalu menempelkan pipinya sambil berkata, "Dia adalah tipeku. Dia pantas untuk menjadi pemain top di Pool Server." Wujin merasa kaget, kenapa selalu ada yang tiba-tiba muncul. Dari arah samping, Xiaoqing memanggil kakak Wujin, yang membuat Wujin keringat dingin dan panik. Wujin berusaha menjelaskan. Dengan sorot mata yang tajam, Xiaoqing berkata kalau ia sudah mengira dari awal. Dia adalah gadis yang ada di sisimu. Mendengar itu, Wujin makin panik. Dengan mata yang berbintang-bintang, Xiaoqing mengira kalau gadis sistem adalah orang bijak yang telah menyelamatkan Wujin. Mendengar itu, mereka berdua merasa kebingungan. Xiaoqing memegang tangan gadis sistem lalu mengguncangnya. Ia memuji tubuh gadis sistem yang luar biasa. "Kalau kemampuanmu pasti luar biasa juga." Dari belakang, Xiaolou berbisik, "Kau terlalu polos, kakak. Bagaimana kalau dia adalah sainganmu?" Xiaoqing menepis, "Itu tidak mungkin, karena kakak Wujin selalu menyukai wanita muda." Mendengar itu, gadis sistem merasa tersindir. Ia kesal karena dibilang gadis tua. Chen Wujin berusaha menenangkan gadis sistem. Patriark Bai juga ikut menegur mereka. "Apa kalian tidak menyadarinya? Di hutan ini ada orang lain selain kita." Baru saja diomongin, orang-orang itu datang menghampiri mereka. Mereka langsung bertatapan satu sama lain. Lalu diperkenalkan sosok pria yang bertubuh besar dan kekar, yang bernama Wang Tenglong dari Sekte Beast. Wang Tenglong menangkupkan kedua tangannya, memberi salam kepada Grandmaster keluarga Bai. Patriark Bai berkata, "Orang-orang dari Sekte Beast, hutan ini adalah tempat yang harus dihindari sebelum turnamen, jadi kau tidak pantas untuk datang kemari."
Wang Tenlong tertawa terbahak-bahak. Terima kasih Grandmaster Bai sudah mengingatkanku kalau cuma Grandmaster Bai yang bisa keluar masuk hutan ini bersama para juniornya. Perkataan Watelong sedikit menyindir Patriark Bai. Murid-murid Master Bai merasa tersinggung dengan provokasi yang Watelong ucapkan. Master Bai menenangkan kedua muridnya itu. Master Bai balik memprovokasi mereka. Aku sudah menjadi Grandmaster Sekte selama bertahun-tahun, dan aku memenangkan turnamen ini bertahun-tahun lalu. Kenapa aku harus berurusan dengan kelompok anak-anak yang belum berpartisipasi dalam turnamen ini? Mendengar itu, Watelong sedikit kesal. Dia dan bawahannya lalu tertawa terbahak-bahak. Grandmaster Bai memang seorang master. Pada awalnya, semua sekte mengendalikan Chen Wujin dan Grandmaster Bai adalah salah satu ketuanya. Tapi mereka menjalin hubungan rahasia, jadi aku tidak lagi bersama mereka. Mendengar itu, Chen Wujin tersenyum menyeringai. Watelong, apa kau pikir aku bersembunyi di sini? Watelong sedikit terkejut. Siapa yang berbicara? Chen Wujin keluar di balik punggung Master Bai. Apa ini karena sekarang sekte kalian sudah terkenal? Kalian melupakan teman lama. Melihat sesosok pria yang baru muncul itu, membuat Watelong dan para bawahannya merasa terkejut dan menyebut nama Chen Wujin secara bersamaan. Lalu Chen Wujin menunjukkan ekspresi senyum yang menyeramkan. Ia berjalan kepada mereka sambil berkata, Watelong, dulu kau cuma tikus, tapi Sekte Ling mengasihanimu dan membiarkanmu menjadi bawahan sekte. Aku tidak menyangka kau akan menjadi Big Brother Sekte Beast dengan mengkhianati sekteku. Watelong mengerutkan keningnya. Bawahannya berbisik, lupakan saja. Pasti akan terdengar aneh kalau murid sekte besar dibunuh oleh Chen Wujin setelah kebangkitannya. Sambil terus menatap ke arah Chen Wujin, Watelong berkata dengan pelan, hari ini kami memiliki jadwal dengan Nona Yue untuk pembicaraan rahasia. Dan itu tidak akan berjalan baik kalau aku berbuat masalah di sini. Lalu Watelong berkata kepada Chen Wujin untuk melupakan semuanya. Hari ini aku punya tugas penting, jadi aku tidak mau bicara denganmu. Sambil berjalan, Watelong berkata kalau ia akan mengurus Chen Wujin nanti saat turnamen. Sambil menyilangkan kedua tangannya, Chen Wujin hanya tersenyum. Namun, pada saat ia melirik ke arah Watelong, ia sangat terkejut. Lalu, ia menyuruh Watelong untuk segera berhenti. Watelong dan rombongannya berbalik. Apa yang kau mau? Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan perubahan sikap Chen Wujin. Tanpa sebab, Chen Wujin mengeluarkan tekanan kekuatannya. Lonceng yang ada di pinggangmu. Watelong sedikit kebingungan. Xiaoqing berkata, lonceng itu. Sambil mengerutkan keningnya, Chen Wujin bertanya, kau dapat dari mana lonceng itu? Watelong sedikit berkeringat. Mata anak ini. Xiaoqing juga ikut bertanya, Watelong, kenapa kau memiliki bel Sister King Zhao? Apa yang kau lakukan padanya? Watelong menjawab sambil memegang lonceng hijau tersebut. Apa kalian tidak bisa menebaknya? Benda pribadinya sudah ada padaku. Tebak saja apa yang sudah kulakukan kepada dia. Mendengar itu, membuat Chen Wujin sangat emosi. Ia mengeluarkan jurus petir dari kedua tangannya dengan warna yang berbeda. Watelong dan para bawahannya merasa ketakutan dan sangat terkejut. Bagaimana bisa dia mengendalikan petir? Chen Wujin terus menekan kekuatannya karena dibuat marah oleh perkataan Watelong. Chen Wujin sebegitu marahnya karena wanita yang bernama King Zhao adalah panutannya. Salah satu bawahannya bertanya, Brother, anak itu tidak serius kan? Watelong menjawab, apa yang kau takutkan? Realmku adalah Yuan Ying. Kenapa kau harus takut dengan anak kecil? Sialan, tekanan spiritual Chen Wujin lebih mengerikan dari Yuan Ying Realm. Aku sangat takut, ucap bawahan Watelong. Melihat tekanan spiritual yang Chen Wujin keluarkan, Master Bai sedikit khawatir. Kalau dia menyakiti seseorang di sini, dia akan didiskualifikasi dari turnamen. Lalu Master Bai menyuruh Xiaoqing untuk membujuk Chen Wujin agar tenang. Namun Xiaoqing enggan melakukannya. Dia hanya memasang wajah yang cemerut. Menurutku turnamen itu tidak ada gunanya. Jadi kenapa kalau aku memenangkan turnamen itu?
aku tetap akan menjadi tawanan sekte. Dan hanya kungfu beradar Wujin yang sangat indah, ucap Xiaoqing dengan mata berbinar-binar. Master Bai berkata, melihat aliran Qi yang sangat mengerikan ini, kuharap ada seseorang yang akan menghentikan pertarungan ini sebelum dimulai. Watelong sedikit memprovokasi Wujin dengan perkataan ejekannya. Lalu Watelong mengeluarkan teks spiritual miliknya. Chen Wujin berkata, memperluas spiritual karakter. Walaupun mereka tidak mengandung karakter spiritual yang sebenarnya, tapi mereka menjadi lebih kuat. Biar ku beri kau pelajaran. Wujin menulis teks spiritualnya. Dari tulisan itu tercipta sosok ular besar berwarna merah. Lalu ia mengempaskannya ke arah Watelong. Watelong sedikit terkejut. Para bawahannya pasrah akan kematiannya. Namun Watelong tidak menyerah. Ia membuat perisai untuk memblokir serangan Chen Wujin. Bentrokan antara kedua kekuatan telah terjadi. Namun serangan Chen Wujin sangat kuat. Watelong tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang ikut campur dalam pertempuran mereka. Orang tersebut mengeluarkan jurus yang sama dengan Chen Wujin. Kedua kekuatan tersebut saling beradu satu sama lain di atas langit. Ular merah melawan ular putih. Chen Wujin mengerutkan keningnya. Watelong dan bawahannya bernapas lega. Kedua jurus mereka pun hilang seketika. Chen Wujin menatap ke arah sosok keberadaan orang misterius itu. Orang misterius itu melompat menghampiri mereka dan memuji kekuatan Wujin yang indah dan sangat kuat. Orang misterius itu menginjakkan kakinya di tanah sambil menunjukkan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Dan orang itu adalah, kayak kenal, itu adalah Madara Mini, ketua ketujuh sekte Mitao, Haulian Liangshan. Jadi karena sudah mengetahui namanya, jadi kita panggil saja Haulian. Chen Wujin berkata, kau, kita bertemu lagi, ucap Haulian. Master Bai memanggil Haulian. Mereka saling menatap satu sama lain. Dengan tatapan sinis mereka berdua. Master Bai memegang pundak Haulian. Secara tidak terduga mereka berdua tertawa terbahak-bahak, yang membuat Wujin, Watelong dan bawahannya merasa heran.